aku merhatiin di diri aku ya. Kalau misalnya aku lagi nggak bahagia perasaannya, aku tuh antara lagi mikirin masa depan atau lagi mikirin masa lalu. Nah, di saat aku mikirin masa sekarang pasti bahagia, ya nggak sih? Iya. Iya kan? Karena kita lebih bisa bersyukur kalau kita hidup di masa sekarang. Hai sisters, namaku Novia. Aku Tere. Dan hari ini kita mau podcast dengan topik kebahagiaan. Yeay, jadi kita langsung mulai aja ya. Sip. Apa nih? Oke, Tere. Sebelumnya aku mau tanya pendapatmu dulu nih. Menurut kamu kebahagiaan itu apa ya? Menurutku kalau buat aku sendiri kebahagiaan itu simple sih, kayak semua itu tergantung sama pemikiran aku di saat itu. Jadi kayak pemikiran konsistenku, apakah aku mikir hal-hal yang bikin aku senang, apakah aku lagi mikirin hal-hal yang bikin aku gak senang. Dan menurutku kebahagiaan itu adalah di saat aku bisa punya pemikiran-pemikiran konsisten yang bikin diriku sendiri bahagia gitu. Oh, menarik. Berarti di dalam hidup kamu kebahagiaan itu berhubungan dengan apa yang kamu pikirkan di saat tersebut. Jadi kalau misalkan kamu berpikir hal senang dan positif di momen itu, berarti kamu bahagia di momen itu. Iya. Oke. Nah, itu menarik sih, kayak kita tuh mau bahas kebahagiaan di momen itu atau di overall hidup kita. Karena itu kalau misalkan di momen itu jawabannya seperti tadi. Kalau overall kamu jawabannya berbeda atau? Berbeda. Oke, gimana kebahagiaan? Oke. Kalau aku mikir sebenarnya kebahagiaan seiring berjalannya waktu itu berubah sih. Kayak dulu kebahagiaanku itu pas dulu di Jakarta ya, pas dulu masih kuliah nih, masih tinggal sama orang tua. Kebahagiaanku adalah kalau aku bisa jadi free, bisa bebas, bisa keluar, bisa lakuin apa aja yang aku mau, bisa jadi apa aja yang aku mau. Dan sampai sekarang itu pun masih benar kebahagiaan aku itu. Aku suka untuk menjadi bebas, aku suka untuk membuat pilihan untuk diriku sendiri, untuk membuat pilihan untuk hidupku sendiri. Aku suka itu dan itu membuat aku bahagia. Dan kebahagiaan itu juga buat aku adalah di saat aku bisa mengembangkan diriku sendiri, kayak lihat diriku constantly growing, kayak selalu bertumbuh, berkembang. Nah, melihat perubahan itu tuh kayak nyenangin banget, kayak real happiness kalau buat aku. Dan juga berkembang lagi nih, di saat aku udah berkembang, aku pun mau ngelihat orang lain tuh bahagia gitu. Jadi definisi kebahagiaan aku selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sesuai dengan fase hidupku itu. Jadi sekarang kebahagiaan buat aku adalah di saat aku bisa bahagia dan di saat yang bersamaan aku bisa membuat orang lain bahagia dan menemukan kebahagiaannya. Oke. Jawaban yang panjang. Nice Tere. Nah, kalau boleh aku simpulkan, kalau kebahagiaan menurut kamu secara general itu sepertinya dikaitkan dengan value-value kehidupan ya. Tadi kamu udah sebutin tentang kebebasan, freedom, terus sekarang di fase dimana kamu value growth atau pengembangan diri gitu kan ya. Oke, nice. Cici gimana nih? Oh, kalau aku sendiri kebahagiaan itu berhubungan sama pikiran dan perasaan kalau aku ya. Jadi ditambah dari poin kamu yang di awal,
berpikir hal yang positif, tapi juga aku merasakan kebahagiaan tersebut di dalam tubuhku gitu. Jadi karena tubuh pikiran itu sebenarnya satu kesatuan ya, berhubungan persis gitu. Kadang kamu mungkin pernah ngalamin dimana contoh unik sih, aku suka ice bath ya, kamu juga ya suka ice bath gitu ya. Jadi berendam di kolam es kan dingin ya, di bawah 10 derajat kan biasanya. Kayaknya itu buat orang lain tuh gila sih. Iya, jadi karena aku tahu bahwa pikiran dan tubuh itu adalah satu kesatuan. Kalau misalkan kita bisa berpikir sesuatu, itu tubuh ngikutin. Jadi yang kulakukan adalah sewaktu aku masuk ke kolam itu, aku berpikir hal-hal positif tentang diri sendiri, dan aku bilang berulang-ulang, aku bisa. Aku akan tetap di dalam kolam ini berendam selama 5 menit dan aku bisa. Aku yakin aku bisa. Dan kadang tuh ya, aku bilang ke pikiran aku, ini nih hangat. hangat. Aku bayangin lagi di depan api unggun lagi minum coklat panas atau kopi panas gitu. Terus lama-kelamaan setelah 1 menit, badanku terasa hangat sendiri dan aku merasa ada perasaan kepercayaan diri dan keberanian yang muncul dari dalam. Tiba-tiba karena aku pasang timer, 5 menit itu kayak udah selesai gitu, berjalan dengan cepat. Udah bunyi aja timernya dan aku kayak wow, the power of the mind is so incredible kan. Jadi karena aku tahu pikiran dan tubuh itu adalah satu hal, buat aku kebahagiaan itu adalah dimana aku bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan kedua hal itu. Jadi di momen walaupun contoh ya lagi di traffic jam ya, lagi macet, aku bisa mencoba untuk mengontrol apa yang kurasakan dan apa yang kupikirkan, sehingga walaupun itu sebenarnya momen yang tidak nyaman, yang tidak ideal, aku tetap bisa merasa peaceful, lebih ke damai. Nah, buat aku kebahagiaan itu berhubungan dengan rasa damai di dalam tubuh dan rasa damai di pikiran aku. Menurutku itu juga sih kuncinya, kayak yang aku sadarin adalah kita terkadang perlu melakukan sesuatu yang dari awal atau dari luarnya itu kelihatan gak nyaman. Contohnya kayak ice bath atau nge-gym atau yoga, kayak itu kan tantangan gitu kan awal-awal. Tapi di saat kita mikir lebih jauh, lebih panjang, ternyata itu yang membuat kita benar-benar bahagia. Iya. Terkadang kalau misalkan kita selalu di zona nyaman, di momen itu kita selalu memprotek diri. Ya, aku kalau keluar dari sini, aku seperti ada ketakutan akan tidak mampu, atau aku akan diserang, atau aku akan menjadi ya kamu sebutin lah list negatif thinkingnya ya. Jadi selalu di zona nyaman. Tapi kalau misalkan kita selalu di zona nyaman dan tidak melakukan challenge atau pengembangan diri, itu kita nggak bakal bisa benar-benar tahu sebenarnya batas diri kita itu sampai sebagaimana sih, keberanian kita itu sampai sebagaimana sih, ability kita atau kemampuan kita dalam hidup itu sampai sebagaimana sih gitu. Dan menurutku kebahagiaan yang utama itu adalah kita tetap bisa merasakan perasaan positif walaupun kita di momen-momen yang tidak nyaman, di momen-momen yang challenging, di zona yang kita tidak biasa. Dan aku ngerasa mau dimanapun itu di dunia, aku ngerasa kalau aku tuh akan bahagia. Karena kuncinya itu pemikiran dan perasaan aku. Iya. Kalau misalkan kebahagiaan itu terpatok pada suatu kondisi, tempat, eksternal. Iya, dari hal eksternal, dari hal luar, itu akan sangat gampang kita terpengaruh untuk tidak bahagia di momen itu ya kan. Kalau misalkan
kondisi di luar berubah sedikit, yang tadinya misalnya kita planning mau anggaplah mau jalan-jalan ke pantai, terus tiba-tiba hujan, apakah kita harus langsung tidak bahagia, langsung sedih? Kan sebenarnya kita punya kontrol terhadap kebahagiaan, kita tetap bisa bahagia mau seperti apapun kondisi eksternal di luar. Dan itu penting sih untuk semua orang sadari bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Dan menurutku di saat internal kita itu bahagia, maupun eksternal kita itu nggak bikin kita bahagia atau gimana pun itu, lama-kelamaan menurutku lingkungan kita pun juga akan merefleksikan internal kita gitu loh. Jadi kayak kita, oke, walaupun aku tuh orang yang positif, tapi aku ada di lingkungan yang nggak positif, nggak apa-apa kalau misalnya di saat itu masih belum bisa keluar dari lingkungan itu, tapi lama-kelamaan Tuhan pun akan membawa kita sendiri ke lingkungan yang memang sesuai sama internal kita gitu. Jadi kuncinya itu internal sih. Internal itu benar-benar bisa membawa aku kemanapun itu sesuai sama energi dan vibrasi yang aku punya di dalam diri aku. Betul. Setuju. Kalau dalam yoga, kalau aku hubungin ke yoga itu tujuan yoga adalah menyelaraskan tubuh, pikiran, dan hati, tapi juga menyelaraskan internal kita dan eksternal kita. Semua itu adalah satu kesatuan, dan itu adalah arti dari yoga, kata yoga itu sendiri, kesatuan. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat internal kita bahagia, lama-kelamaan pun eksternal kita akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Kita lebih punya keberanian untuk mengeluarkan kita dari lingkungan itu. Kalau lingkungan itu tidak bisa berubah, kita yang akan berubah. Sebenarnya membuat aku kebahagiaan itu simple. Kuncinya buat aku bersyukur sih. Kayak setiap hari aku berusaha untuk punya pemikiran positif. Kayak aku bersyukur, terima kasih aku bisa bangun, aku bisa bernafas, aku bisa lihat matahari. Dari yang di saat aku belajar untuk menghargai hal-hal kecil dan taking time buat memperhatikan hal-hal kecil apa sih yang menarik di luar sana, walaupun itu tuh rutinitas yang sebenarnya dari kecil pun kita lihat, kayak matahari, burung, atau ijo-ijo tanaman, itu kan kita lihat sehari-hari. Tapi menurutku, untuk aku sendiri ya, dulu aku pun jarang untuk benar-benar perhatiin bahwa sebenarnya hal-hal ini tuh berharga dan ini tuh berkat loh. Dan di saat aku belajar itu, aku jadi lebih bahagia lagi sih. Di saat aku bisa menghargai hal-hal kecil. Karena kebahagiaan itu sebenarnya kita semua udah punya kan. Benar. Dan it's not something that we need to find. We already have that. Ya, yang berarti step pertamanya itu sadari dulu akan hal itu ya. Kita harus sadar bahwa kita itu sudah punya potensial untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun bagaimana caranya kita bisa lebih menyadari hal itu, dari lihat sekeliling, bersyukur akan hal-hal kecil ya. Oh, kita bangun tidur, buka mata, bisa bernafas, itu bersyukur akan. Iya, itu kan hal yang tidak dijanjikan kan. Benar. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Nah, kalau dalam satu hari itu atau dari hari ke hari, menurut Tere sendiri, apa sih hal-hal simple yang bisa kita lakukan untuk bahagia di hari, dari hari ke hari? Menurutku
ciptakan suatu waktu, kayak suatu kebiasaan atau ritual gitu lah ya. Bisa pagi-pagi, bisa malam-malam. Misalnya kayak jogging pagi, jalan pagi, atau nge-gym, dan atau journaling. Dan di saat itu kita pun jadi lebih bisa connect sama diri kita sendiri. Dan menurutku di saat kita lebih connect sama diri kita sendiri, kita pun jadi ngerasa lebih bahagia gitu. Karena balik lagi, kebahagiaan itu kan sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita aja yang harus reconnect gitu. Oke. Menurut Cece gimana? Buat aku kebahagiaan itu karena lebih ke momen itu sesuatu yang aku hubungkan di masa sekarang, momen sekarang. Itu aku nggak memikirkan banyak kedepannya aku mau seperti apa nih untuk bahagia. Aku lebih ke apakah sekarang aku bahagia, apakah aku bisa menciptakan kebahagiaan sekarang. Apapun yang sudah terjadi di masa lampau itu juga tidak mempengaruhi perasaan kebahagiaan, atau bisa mungkin aku bilang di sini kedamaian ya di momen sekarang itu gitu. Jadi sepertinya konsep kebahagiaan kita berdua agak sedikit berbeda, walaupun aku setuju juga ya dengan yang kamu bilang tentang keberanian itu. Jadi sepertinya kalau dari kamu, kebahagiaan itu berhubungan dengan apa yang kamu pikirkan itu bisa di take action, dijadikan kenyataan. Menurutku kayak menaruh diri kita di posisi yang membuat kita bahagia gitu. Oke, very good point. Tapi good point juga yang tentang masa sekarang dan masa lalu dan masa depan. Menurutku ya itu poinnya. Di saat kita hidup di momen ini, kayak ya fokus di momen ini, fokus sama apa yang kita punya sekarang, itu yang bikin kita bahagia. Dan menurutku di saat kayak aku merhatiin di diri aku ya, kalau misalnya aku lagi gak bahagia perasaannya, aku tuh antara lagi mikirin masa depan atau lagi mikirin masa lalu. Nah, di saat aku mikirin masa sekarang pasti bahagia, ya nggak sih? Iya kan? Karena kita lebih bisa bersyukur kalau kita hidup di masa sekarang. Oh, masa sekarang aku hidup nyaman, bisa makan, bisa bernafas, dan lain sebagainya. Kalau kita fokus ke masa lalu tuh biasanya kita mikirin apa yang kita tidak senangi di masa lalu, dan di masa depan tuh kadang apa yang kita tidak atau belum punya. Sementara di masa sekarang ini ya kita sudah punya semua yang kita butuhkan sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya nih ada yang nonton tanya, apakah berarti nggak penting untuk punya goal atau tujuan hidup di masa depan untuk bahagia? Justru menurutku yang bikin kita benar-benar hidup dan bahagia adalah di saat kita punya balance di antara hidup di momen sekarang dan di saat yang sama, di saat kita hidup di momen ini, kita melakukan dan membuat pilihan-pilihan yang terbaik gitu. Nah, di saat kita membuat pilihan-pilihan terbaik di momen sekarang, otomatis diri kita, hidup kita di masa depan pun akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mindful ya. Dan menurutku di saat ngomongin tentang hidup di masa sekarang, ada juga nih perbedaan antara hidup hanya sekedar hidup kayak bernafas. Di saat yang sama aku juga punya pilihan, aku mau benar-benar membuat momen sekarang ini berharga, bermakna. Nah, ya, dengan melakukan hal-hal yang benar-benar buat aku bahagia dalam hidup.
kalau kita mau bahagia itu jangan cari kesempurnaan. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin tidak bisa bahagia. Karena tidak ada kesempurnaan menurutku. Kita terima aja, oke ya sudah, kalau nggak bisa 100% perfect ya, kita mau anggaplah di pikiran kita mau punya pekerjaan yang seperti apa, hidup di rumah yang seperti apa, punya pasangan yang seperti apa, setiap hari ingin stabil terus, tapi ya kita tidak bisa prediksi apa yang terjadi. Bisa aja suatu hari ada gempa bumi, rumah yang kita sudah miliki hancur, terus pekerjaan kita hilang karena mungkin entah dipecat lah, atau perusahaannya bangkrut lah, atau apapun, terus pasangan kita entah apapun itu terjadi, membuat hubungan kita jadi berantakan. Itu apakah berarti oke, aku tidak bisa bahagia lagi nih sekarang? Enggak ya, jadi enggak harus kondisi di luar sempurna supaya kita bisa bahagia, tapi apapun yang terjadi itu kita tetap bisa menciptakan kebahagiaan dari dalam. Menurutku ini juga tentang belajar untuk lihat gambaran besar kehidupan sih. Kayak mungkin di saat ini tuh nggak bikin aku bahagia gitu. Tapi di saat aku lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, oh ternyata ini bikin aku bahagia. Nah, untuk contoh pribadi kehidupan aku nih ya, COVID. Nah, terjadinya COVID. Pas itu aku ngerasa kayak, oh hidupku nggak bahagia. Kenapa aku di rumah doang, kayak sedih nih. Nah, ini juga berdampak ke seluruh kehidupan aku, seluruh diri aku. Kayak saat itu aku ada di relationship, pacaran kan. Kayak dulu dari ketemu setiap hari nih, jadi nggak bisa ketemu, jadi LDR ya kan. Nah, situ aku kayak nyalahin keadaan, nyalahin kenapa sih kayak gini-gini, aku jadi nggak bahagia. Jadi kan bergantung sama keadaan nih kebahagiaannya. Nah, lama-kelamaan aku pun jadi menemukan hal lain yang bikin aku bahagia gitu. Dan di saat aku ngeliat yang sekarang, ya mungkin udah 3 tahun gak sih? 3 tahun ya? Iya, lumayan. Menurutku itu adalah hal yang paling berharga. Menurutku kayak fase yang paling berharga. Karena buat aku sendiri itu adalah fase transformasi. Keadaan yang sangat besar ini juga sadar nggak sadar aku gunain untuk mentransformasi hidup aku dari yang dulunya nggak mencintai diri sendiri, nggak benar-benar bahagia, nggak tahu diri sendiri, nggak superficial lah ya, kebahagiaannya bergantung sama hal luar. Nah, dari sini, wow, ternyata ketidakbahagiaan inilah yang membuat aku benar-benar bahagia di masa sekarang, di tahun-tahun, di 3 tahun ke depannya gitu. Kalau buat aku, karena kebahagiaan aku ciptakan momen ke momen, setiap saat aku bahagia sih. Walaupun aku lagi di kondisi yang tidak ideal, aku tetap bisa mencoba untuk bahagia dari dalam. Tapi kebahagiaan aku yang amat sangat besar itu saat aku melihat orang yang aku sayangi itu bahagia. Itu beda sih perasaan kebahagiaannya. Aku rasakan di tubuh tuh lebih berbunga-bunga, rasanya lebih lebih penuh gitu, lebih membuatku bahagia kalau orang yang aku sayangi bahagia. Itu sih. Dan juga selain itu, saat aku bisa melakukan hal yang sesuai dengan tujuan hidupku,
saat aku melakukan hal yang sesuai dengan passion aku, itu bahagianya berbeda. Oke, menurut Tere, tips yang bisa membuat kita lebih bahagia itu apa ya? Membuat kita bahagia, mencintai diri sendiri. Ya, melakukan atau memikirkan sesuatu lah yang bikin kita bahagia. Misalnya kayak aku bangun tidur, aku berusaha untuk memikirkan satu hal aja yang bikin aku bahagia. Misalnya kayak ngeliat anjing lucu atau apapun itu. Jadi kayak ya belajar untuk notice, perhatiin hal-hal kecil dan mencintai diri sendiri. Itu mencintai diri sendiri bisa dilihat dari episode kita sebelumnya. Iya. Panjang itu. Aku setuju banget. Itu hal yang sangat penting. Kalau misalkan diri kita sendiri sudah bisa kita sayangi, pastinya kita akan bisa lebih bahagia. Dan kalau dari aku, itu bersyukur. Itu tadi, bersyukur. Setiap hari bersyukur. Bangun tidur, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, di list, mungkin sambil journaling atau nggak harus tulis juga nggak apa-apa, tapi di list at least 3 hal yang kita syukuri, yang kita miliki di momen itu akan membuat kita bisa lebih hidup di momen sekarang dan tidak terlalu terpaku pada masa lampau, hal yang tidak terjadi sesuai keinginan, ataupun masa depan, hal yang belum kita miliki sekarang. Dan semakin kita bisa lebih bersyukur di masa sekarang, kita akan bisa lebih bahagia. Itu sih. Oke, makasih banyak nih teman-teman sisters udah dengerin kita sampai selesai. Semoga bisa lebih menginspirasi untuk membuat kehidupan yang lebih bahagia. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune aja ya untuk topiknya, nanti kita akan publish. Oke? Bye sisters!